Dari semua tulisan kakak nih, buku pertama yang terbit itu yang mana kak? Yang Desire. Oh, Desire. Ini ide ceritanya seperti apa kak? Genrenya horor. Oke, gitu. Tokoh utamanya itu dia korban gitu ya. Kemudian kalau di sini ceritanya jadi hantu gitu. Assalamualaikum, saya Wafa Farha, penulis novel fiksi ya. Novel pertama yang saya tulis Desire, kemudian yang paling populer Noda. Ada sekitar 13 cetak novel solo, kemudian 3 antologi, dan masih banyak lagi untuk novel digitalnya. Saksikan saya di Bincang Buku Festival Literasi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita bertemu lagi melalui layar kaca tentunya, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Kita tidak bisa bertemu langsung. Semoga kondisi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu langsung dalam acara Bincang Buku, yang mana ini merupakan salah satu segmen dari Festival Literasi Banjarbaru 2021. Dalam kesempatan hari ini, kita kedatangan seorang ibu muda dan juga beliau ini penulis novel fiksi, yang mana tulisan beliau ini tidak hanya terbit secara cetak tapi juga terbit secara digital. Beliau adalah Kakak Wafa Farha. Bagaimana kabarnya Kak? Terima kasih sudah berkenan hadir di Perpustakaan Kota Banjarbaru. Langsung saja nih Kak, dalam sebuah proses menulis, bagaimana proses kreatif Kakak ketika memikirkan sebuah karya itu Kak? Pertama sih begitu muncul ide langsung eksekusi. Nggak tahu waktunya di mana ya, karena saya kemana-mana pegang HP. Mungkin secara garis besar saya tulis aja dulu. Lalu setelah ada waktu saya eksekusi satu bab dulu, kemudian dilempar ke pasar. Maksudnya tes pasar gitu. Kalau responnya bagus dari pembaca baru saya lanjutkan. Biasanya seperti itu sih Kak. Pertama kali menulis itu kapan Kak? Kalau pertama kali sekali SMP saya sudah nulis. Jadi nulisnya waktu itu nulis puisi, prosa gitu ya, cerpen. Kemudian vakum lama ya, sekolah, kemudian sempat mondok, kuliah, menikah, kemudian bertemu dengan suami. Pas buka media sosial gitu, kok ada komunitas bisa menulis Kak. Dan saya coba gabung ke situ kan, dan melihat banyak tulisan, akhirnya ada keinginan gitu ya, oh aku kan dulu bisa nulis ya, jadi coba deh posting tulisan yang sebelum. Dan alhamdulillah pertama kali menulis itu responnya masih kurang bagus, sekali dua kali, kemudian belajar lagi, oh mempelajari yang sudah ada nih, gimana sih supaya cerita saya ini bisa bagus kayak orang gitu. Banyak peminatnya, saya pelajari, akhirnya saya coba nulis cerita bersama itu, dan alhamdulillah ada respon yang positif ya. Dari semua tulisan kakak nih, buku pertama yang terbit itu yang mana Kak? Yang Desire. Oh, Desire. Ini ide ceritanya seperti apa Kak? Genrenya horor. Oke, genre horor. Lebih ke remaja sih, lebih remaja. Jadi tokoh-tokohnya memang remaja, kemudian kasusnya juga kasus remaja. Terinspirasi dari kisah kenakalan remaja juga. Jadi tokoh utamanya itu dia korban gitu ya. Kemudian kalau di sini ceritanya jadi hantu gitu. Cuma nanti larinya ke religi juga sih. Akhir konfliknya ya. Akhir konflik. Bagaimana proses kakak menentukan judul Kak? Selain isi, tentu judul juga merupakan suatu penentu awal nih. Kalau kita mau beli buku atau mau baca buku kan pasti kita lihat judul dulu nih Kak. Nah, bagaimana cara kakak menentukan judul agar menarik pembaca nih Kak untuk membaca tulisan kakak? Yang pertama, judul itu saya buat sesuai tema dulu ya.
Dan karena temanya udah tema yang pasaran ya, judulnya dibuat yang seperti itu juga. Misalkan tadi ada noda gitu ya, kan ibu-ibu suka nih bikin penasaran gitu, bukan ibu-ibu aja sih, remaja juga ya. Noda apa sih maksudnya. Nah, dari situ sudah judulnya menarik perhatian, kemudian untuk openingnya lagi, jadi selain judul memang openingnya juga memang harus menarik di paragraf 1 dan 2-nya, karena akan menentukan pembaca apakah akan meneruskan atau tidak, seperti itu ya Kak ya. Oke, dari semua buku atau tulisan kakak yang paling berkesan, mungkin entah itu dari kakak mendapatkan inspirasi atau mungkin dari secara penulisan kakak, itu yang mana Kak yang paling membuat kakak begitu terenyuh lah ibaratnya gitu? Sebenarnya ada yang satu lagi, cuma nggak ada di sini. Karena kehabisan stok. Dan buku itu masya Allah ya sampai sekarang, padahal buku kedua pergantian dari genre horor, saya pindah ke religi itu tahun 2019 awal, dan sampai sekarang masih ada yang pesen. Jadi itu sudah cetak berkali-kali. Oke, itu judulnya apa Kak? Dilamar Anak Kiai. Dilamar Anak Kiai. Jadi itu genre maksudnya novel pertama kakak peralihan dari genre horor ke religi ya Kak ya. Oke. Bagaimana itu Kak bisa membuat kakak begitu berkesan sekali? Jadi waktu itu kan saya mikir ya, kok nulisnya horor terus sih, ada perasaan bosan, ada juga kan kadang jenuh gitu, coba deh genre lain gitu ya. Pas nyoba genre lain itu, oh ya, aku kan dulu pernah punya pengalaman nyadar, coba deh ditulis dengan judul Dilamar Anak Kiai itu. Nah, kebetulan waktu itu bukan di komunitas bisa menulis, saya lempar ceritanya itu ke cerpen Cerbung Imajinasi ya. Jadi itu juga di Facebook ya Kak? Di Facebook. Jadi rata-rata saya mengawalnya di Facebook. Membernya itu mayoritasnya dari remaja, dan mereka itu masya Allah katanya pada baper gitu ya. Dan lagi banyak testing, jadi rasanya gimana gitu, bahagianya ada juga karena testingnya juga banyak kan. Dari Dilamar Anak Kiai juga follower saya itu nambah banyak gitu, teman banyak, yang inbox juga banyak. Sampai ada yang ngasih testing, katanya Kak aku sudah nggak pacaran lagi loh habis baca Hanan dan Ais, kan nama tokohnya Hanan Ais ya. Kemudian aku juga nggak pakai celana pendek lagi. Kemudian ada yang cerita, Kak itu buku aku yang beli di kakak yang Dilamar Anaknya itu jadi rebutan di pondok gitu, ternyata anak-anak pada suka. Berarti memang ini benar-benar menginspirasi orang lain untuk membawa perubahan ke diri mereka ya Kak. Itu yang membuat kakak mungkin yang saya lihat sih seperti itu dari anak-anak itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kakak kan seorang ibu juga seorang pengajar ya Kak ya. Kakak ngajar di TPA sama anak-anak juga. Nah itu bagaimana caranya kakak membagi waktu di sela-sela kesibukan kakak, baik itu sebagai seorang ibu tapi juga mengajar. Nah itu gimana Kak? Sebenarnya saya terpukul ya dengan satu podcast gitu, dulu ditegur sama teman-teman. Wafa mana nih setorannya gitu. Mereka tuh bilangnya gini, nggak ada loh yang namanya kita itu sibuk, yang ada itu kita nggak bisa memanajemen waktu. Oh iya benar juga. Jadi dari situ saya lihat orang lain bisa menghasilkan karya, oh artinya saya juga bisa dong. Mungkin karena nggak bisa memanajemen waktu aja akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Jadi di sela-sela waktu, begitu ada waktu, ada ide ya langsung dieksekusi, nggak malas gitu, supaya nantinya begitu pas ada waktu tinggal menulisnya secara rinci, maksudnya menulis babnya gitu ya. Kalau tadi kan secara garis besar aja karena pas sibuk-sibuknya seperti itu sih. Jadi begitu ada waktu ya saya nulis, nggak matok waktu banget kayak orang misalkan dijadwal sehari 3 kali gitu kayak minum obat, enggak. Jadi memang saya begitu ada waktu ya saya nulis. Bagaimana secara rinci nih Kak tips kakak untuk memanajemen waktu kakak itu menulis? Mungkin di rumah ada yang juga ingin mencoba memulai menulis tapi masih kebingungan nih, aduh aku banyak kerjaan ini, aduh aku apa segala macam. Mungkin bisa Kak tipsnya beberapa aja Kak? Apa ya tipsnya? Kayaknya dipaksa deh juga. Oh jadi harus ada ini juga ya Kak, dorongan dari dalam diri yang benar-benar kuat nih Kak ya untuk menulis gitu.
Selain itu Kak, Cari apa? motif. Kalau motif saya dulu kan awalnya cuman pengen ngeluarin unek-unek ya. Kayak cerita ini yang besar ini kan Iya. dari kisah sosial gitu ya. Saya tuh pengen ngeluarin unek-unek saya gimana sih supaya pendapat saya ini ada yang benar gitu. Dan alhamdulillah setelah nulis ini kan merasa belum, jadi reader tuh kadang baca, oh jadi maksud Kak Wafa harusnya mereka itu gini mendapatkan hukum, tapi ternyata hukum tidak memberi pelajarannya itu setimpal gitu. Ya dari situ sih awalnya pengen ngeluarin unek-unek aja. Kemudian yang kedua apa ya, Menambah finansial mungkin nggak? baru-baru aja sih. Kalau Iya. dulu awal menulis yang waktu terbit cetak ya, itu nggak kayak sekarang. Jadi bukan kita yang dapat duit dari menulis ini, malah kita yang banyak mengeluarkan modal. Karena ini aja waktu itu cetak ya, itu memang yang membaca itu banyak. Cuman mereka itu maunya nuntut cerita itu sampai ending kan di Facebook. Dan saya karena belum berpengalaman, ya saya tulis sampai ending lah. Kemudian karena melihat like-nya banyak sampai ribuan gitu ya, yang baca juga banyak, ada penerbit yang melamar, ya saya iyakan aja. Cuman karena mereka sudah membaca ending, jadi nggak tertarik lagi ini untuk Meskipun beli. bukunya sudah dicetak nih Kak ya. Dan itu walaupun saya dilamar ya, Dilamar penerbit maksudnya bukunya. Kakaknya sudah dilamar sama bapaknya. Oke. sudah soal ini maksudnya dilamar penerbit kan. Karena biayanya banyak ya, akhirnya saya juga yang ngalangin gitu, bayar duluan. Kemudian pas sudah barangnya ready, ternyata sampai setahun nggak gitu laku kan yang cetak ini. Akhirnya saya juga yang beli. Akhirnya saya kumpulkan di rumah karena ada buku-buku yang lain. Kadang Mbak sekalian deh itu sama buku yang lama gitu, ada yang free alhamdulillah. Jadi sebenarnya awalnya itu nggak menambah finansial, tapi karena kita mungkin bersabar gitu ya, tetap menulis walaupun nggak ada duitnya. Ya buahnya mungkin sekarang baru didapat begitu ada aplikasi, saya ke aplikasi followernya kan banyak, jadi kita nggak dapat duit, dapat follower. Nah dari follower itu yang banyak baca buku kita yang di aplikasi sekarang. Mengenai aplikasi nih Kak, mungkin teman-teman juga banyak yang kurang tahu ya, kayak soalnya sekarang kan terus terang yang saya tahu juga cuman Wattpad doang nih Kak. Itu kita juga mendapatkan royalti Kak dari mereka. Kalau misalkan kita nulis, oh begitu. Kalau kita ikut kontraknya, jadi tergantung kita sih. Kalau sebagai pemula ya harus banyak itu ya, berinteraksi, harus banyak bertanya. Bukan kita nulis terus vakum, siapa yang baca dong? Iya. Jadi kita juga harus cari tahu, banyak bertanya gitu ya. Kalau saya sih dulu waktu awal-awal ya banyak bertanya ke senior, Kak nulis di aplikasi ini, di kalau KBMF belum ya. Kalau KBMF itu kebetulan saya yang jadi influencernya di Dreamy ya. Jadi saya tanya secara detail gimana. Itu aplikasi Kak Dreamy itu. Aplikasi. Kalau itu tingkatnya internasional sih, dari Singapura ya. Kalau KBMF tadi kan dari Indonesia aja. Dan dari situ saya banyak bertanya, kemudian setelah bertanya mencoba gitu ya, dan alhamdulillah ada lagi hokinya. Dari situ saya dapat follower baru lagi. Jadi setiap kita ke satu aplikasi, pindah aplikasi lain, itu selalu ada follower baru. Dan ya kita ajak lah, kita mau bawa mereka kemana. Misalkan cerita kita di Wattpad ya, itu kan kita posting 1-10 gitu, 1-10 bab. Nah di akhir babnya itu kita kasih tahu ke pembaca, nanti lanjutannya di KBMF ya. Jadi kita bawa ke sana karena di KBMF itu dikunci, akhirnya mereka bukanya di sana sampai endingnya di sana. Ya dari situ kita dapat cuan ya, masih royalti. Iya. Oke. Dari penerbitnya. Jadi memang prosesnya juga tidak sebentar dan panjang ya Kak. Iya. Nggak ada yang instan sih sebenarnya. Iya. Oke. Suka dukanya nih Kak apa? Tadi sih kalau kata kakak tadi menghasilkan finansial, kalau di awal-awal enggak, kita perlu pengorbanan. Iya, oke. Yang kedua pastinya ada reader yang Julid ya. kalau reader jarang yang julid sebenarnya. Oke. Cuman mereka itu ngeluh gitu ya, kok
kok nggak tamat sih, kok pindah aplikasi lagi, kak kok dicetak sih, harusnya ditamatin aja dong di Facebook. Ya saya bilang dong, ya kita kan perlu itu ya, perlu kuota untuk memposting. Jadi kalau kakak-kakak mau mengapresiasi tulisan saya, kakak-kakak emang suka sama tulisan saya, ya coba baca dari aplikasi sampai endingnya, atau dicetak di ebook juga ada. Jadi terserah pilihan kakak-kakak enaknya di mana gitu membacanya. Ini kan genrenya horor nih kak. Yang di sini juga ada nih pelet untuk mantan. Nah ini inspirasinya seperti apa nih? Ini waktu itu masih kakak lagi suka-sukanya menulis genre horor ya kak, sebelum berpindah ke genre yang lain ya kak ya? Mungkin waktu itu masih suka film-film horor juga sih ya. Jadi kalau kita punya hobi gitu ya, hobinya tuh kayaknya nggak melulu itu aja deh. Jadi kalau bosan ke romantis nanti pindah horor gitu. Waktu itu lagi suka-sukanya film Malaysia sih yang horor-horor gitu ya, kayak Munafik. Iya, itu kan lagi rame-ramenya. Serem Coba deh banget. eksekusi sendiri deh. Kalau dari saya sendiri ditulis dalam bentuk tulisan seperti apa gitu. Ya, jadi terbitlah ya sebuah novel bergenre horor gitu. Aku kan juga punya cerita menakutkan. Bisa nggak ya menakuti reader gitu? Bagaimana testimoninya itu kak ketika itu? Apakah ada yang ketakutan? Iya, banyak sih. Iya. Kak aku merinding loh bacanya. Kak aku nggak berani ke dapur. Karena Banyak sih ya. pesan-pesan kakak nih untuk penulis-penulis yang mungkin baru akan memulai tapi masih kebingungan nih prosesnya segala macam, biar bisa mengikuti jejak kakak gitu. Kalau tadi kan pertama saya ya ceritakan harus dekatin senior dulu. Artinya kita deketi siapa yang bisa, banyak bertanya gitu ya, banyak mencoba, banyak membaca, banyak belajar. Jadi setelah eksekusi kita bisa eksekusi nih, kemudian eksekusi yang baik-baik aja gitu, karena apa yang kita tulis tuh ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Contohnya ini dulu ya, noda nih, itu kan yang paling ramai kemarin ya kebetulan karena masuk populer ya, populer 1 di KBMF, viewersnya paling banyak ya. Itu jadi sorotan gitu, yang membawa nama saya itu dengan follower terbanyak gitu kan di aplikasi. Otomatis teman-teman di Facebook itu pada tahu semua gitu. Nah kebetulan ya, karena dulu awal nulisnya kan noda dalam pesantren, itu ada yang mempermasalahkan, katanya saya menghina pesantren. Oke, karena itu ya kak. Jadi banyak yang nyerang nih penulis-penulis lain. Tapi gimana nih, saya tanya ke Pak Isa kan, Pak Isa yang foundernya, suaminya Bunda Asma Nadia, karena beliau juga mentor saya kan, mentor dalam menulis. Saya tanya, ini gimana Pak, apa saya harus klarifikasi atau menghapus tulisan saya? Kata beliau, enggak usah, yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan isi tulisannya. Mereka bilang tulisan saya vulgar, padahal nggak ada adegan vulgarnya, Cuman judulnya aja kali ya? Enggak juga. Enggak sih, mereka itu maunya kalau cerita religi, temanya pesantren nggak boleh ada romantisnya, walaupun itu suami istri gitu ya. Maunya tentang ilmu aja. Ya saya kan nggak nulis artikel, saya nulis betul fiksi romantis gitu ya, romans pesantren. Jadi ya di situ. Jadi karena saya hati-hati menulisnya dari awal, kemudian bisa mempertanggungjawabkan itu ya, saya tetap maju gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tulisan ini masih rame. Itu tahun berapa kak terbitnya? Baru aja 1 tahun. Dan ini sudah, kalau di aplikasi itu sudah membawa saya ke jenjang paling atas di platinum, yang 100 juta ke atas itu ya penghasilannya dari noda ini. Luar biasa sekali. Jadi memang harus, pertama tadi hati-hati menulis, kemudian harus bisa mempertanggungjawabkan ketika suatu saat ada yang mempermasalahkan, dan lagi harus kuat-kuat mental ya. Namanya dunia literasi itu sama juga dengan dunia-dunia lain, jadi ada yang suka, ada yang enggak ya. Kalau ditanya apakah Wafa pernah jenuh nulisnya, kok sampai setahun bisa menghasilkan lebih dari 10 buku, jenuh pernah, cuman saya sebisa mungkin ya memanajemen hati sendiri, pikiran sendiri gitu ya. Jadi kalau jenuh dibawa untuk hal lain dulu, misal nonton yang kita senengin, atau kita jalan gitu ya, atau main sama anak. Jadi kejenuhan itu berangsur hilang, dan magernya itu jangan lama-lama.
malas gerak. Iya, mager itu kadang yang Kadang kalau kita mager gitu ya, maunya keterusan. Jadi harus dipaksa lah. Walaupun mager ya, tetap nulis. Apalagi sekarang di aplikasi saya nulis sehari itu bisa sampai 3 bab. Jadi minimal 2 bab. Kalau letih banget atau mungkin ada acara keluarga, 1 bab lah. tapi setiap hari pasti ada kakak menulis untuk di aplikasi ya Iya, kan? soalnya kita nggak mau kehilangan reader kan. Iya. Reader biasanya bosan menunggu. Jadi kalau sudah Penasaran nih ya. Ini lanjutannya gimana sih? Aha. Karena mereka itu membaca karena masih penasaran. Kalau sudah kelamaan ya hilang rasa penasarannya. Begitu kita posting, sudahlah, sudah ganti lagi ceritanya. pindah yang dibaca karena kita terlalu lama mager berarti. Oke, itu saja teman-teman bincang kita hari ini sama Kakak Wafa Farha. Terima kasih Kak Wafa sudah membagi banyak sekali tips dan inspirasi. Mudah-mudahan kawan-kawan di rumah juga bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dari bincang kita hari ini. Itu saja, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, warga Banjarbaru, kita dukung Festival Literasi Banjarbaru tahun 2021. Salam literasi. Ulun Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin, Wali Kota Banjarbaru, mengucapkan sukses untuk terselenggaranya Festival Literasi Banjarbaru 2021. Salam literasi.